Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Kita berjumpa kembali dalam renungan harian Jumat 1 November 2024. Kita rayakan semua orang kudus. Semua orang yang tidak dirayakan resmi gereja, kita doakan pada hari ini. Dalam bacaan yang pertama kitab Wahyu, ditegaskan oleh Yohanes, aku melihat suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak terhitung jumlahnya. Mereka terdiri dari segala bangsa, suku, kaum, dan bahasa. Pada bacaan yang kedua dari surat Yohanes yang pertama, ditegaskan kita akan melihat Kristus dalam keadaan yang sebenarnya. Dan pada Injil Matius kita dengarkan sabda bahagia. Saudara-saudaraku terkasih, sabda bahagia yang memberikan harapan bagi orang-orang yang kecil, lemah, namun mengikuti kehendak Allah, sudah dilakukan oleh orang-orang kudus. Mereka miskin di hadapan Allah, berarti merasa tidak bisa apa-apa di hadapan Allah, sehingga mereka akan mengandalkan Allah di atas segala-galanya. Hidup mereka dibaktikan kepada Allah. Mereka berduka cita karena banyaknya tantangan, hambatan, dan rintangan, namun mereka tetap setia. Mereka juga orang-orang yang lapar dan haus akan kebenaran, menegakkan kebenaran, keadilan, meskipun banyak tantangan. Maka mereka akan dipuaskan. Mereka murah hati, memberi, maka akan peroleh kemurahan. Mereka suci hatinya karena meninggalkan semua yang jahat. Mereka membawa damai, maka disebut anak-anak Allah. Dan mereka siap rela dianiaya demi kebenaran dan demi nama Tuhan. Maka kerajaan Allah menanti mereka. Juga mereka disebut bahagia bila dicela dan dianiaya demi nama Yesus Kristus. Saudara-saudaraku terkasih, orang-orang kudus telah memberikan teladan kepada kita bagaimana hidup dengan benar di hadapan Allah agar memperoleh keselamatan yang kita dambakan. Sabda bahagia juga kita kenal sebagai Magna Carta kehidupan orang-orang Katolik, orang-orang Kristiani, pengikut Yesus Kristus. Tidak lagi mengandalkan kekuatan, kehebatan, atau diri sendiri, melainkan mengandalkan Allah di atas segala-galanya, meskipun harus menumpahkan darah, meskipun siap untuk tidak populer. Namun mereka akan dipilih Allah menjadi orang-orang kudusnya. Kita bersyukur atas orang-orang kudus ini yang betul-betul memberikan kepada kita menghayati sabda bahagia.
yang akhirnya akan memberikan kepada kita keselamatan yang datang dari Allah. Orang-orang kudus hidup meninggalkan keduniawian, meninggalkan ego dan kedagingan, dan memusatkan diri hanya kepada Allah. Maka mudah-mudahan kita pun juga dimampukan untuk seperti mereka yang benar-benar hidup berpusat dan mengutamakan Allah di atas segala-galanya. Mari bersama-sama kita hayati sabda bahagia dan kita pegang sebagai pegangan hidup, agar akhirnya kelak kita juga dikumpulkan bersama dengan orang-orang kudus dalam kerajaan surga. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas sabda-Mu yang memberikan bahagia kepada kami, asalkan kami hidup menurut kehendak-Mu. Maka kuatkan kami, kuatkan iman kami, bila kadang kami lemah, kami jatuh, kami mandek. Semoga dengan bantuan rahmat-Mu, kami tak berpegang teguh pada kehendak-Mu. Semoga umat-Mu yang sakit Engkau sembuhkan, yang punya beban berat Engkau ringankan, yang punya persoalan Engkau bantu untuk mengurai, agar akhirnya umat-Mu tetap merasakan pendampingan. Untuk itu, sertai dan bimbing kami dengan berkat-Mu sendiri, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudaraku terkasih, tetap saya ingatkan untuk memiliki pola hidup yang sehat, agar kita tetap sehat dan terbebas dari segala mara bahaya. Terima kasih untuk semua usaha yang diberikan kepada gereja lewat doa-doa, tenaga dan karya, serta dana yang sungguh membantu gereja dalam menghadirkan kerajaannya. Hari ini Jumat pertama, saya ingatkan yang belum pergi ke gereja pagi, silakan datang nanti sore untuk berdevosi kepada Sekren Maha Kudus dan juga mengadakan adorasi. Semoga kita semakin menyerupai hati Yesus yang lemah lembut dan murah hati. Meskipun sudah tanggal 31 Oktober kemarin, amplop mis ditutup, seandainya hari Minggu dan Sabtu besok masih memasukkan, masih diterima, dan Senin akan dikirim ke Guntur. Maka silahkan yang masih ingin berpartisipasi untuk tanah misi, masih dibuka kesempatan. Semoga para misionaris dan umat yang dilayani merasa bersukacita karena bantuan kita. Semoga akhirnya banyak orang benar-benar menghayati sadar bahagia dan dekat dengan Allah. Akhirnya saya mengucapkan selamat pagi, selamat merenungkan, salam sehat, Tuhan memberkati.